yang seperti yang tidak Pasti. Karena ini saya bicaranya rumah tangga ya. Kecuali orang nggak kenal, saling pukul, saling ini lain cerita. Gitu loh. Kayak contohnya kemarin kayak Niki sama Dito, itu kan orang nggak kenal. Mau lanjut, ayo lanjut gitu. Tapi kalau rumah tangga kan sebaiknya didamaikan, dicari solusi apa sih, jalan keluarnya seperti apa. Jadi mungkin saran saya, dan saya juga minta juga dukungan dari teman-teman netizen, dari masyarakat. Toh ada contoh yang baru kemarin ini adalah Rizky dan Lesti. Ya, kalau dilihat Lesti sebagai korban juga kan dapat kekerasan yang cukup luar biasa kan, tapi bisa kan kembali lagi, bersatu lagi. Itu harapan saya sebagai sahabat mereka berdua gitu. Berarti dalam artian abang belum dituntut secara langsung gitu? Iya kan tadi saya bilang, dari telepon saya hari ini ya minta tolong saya untuk urusan yang sekarang ini. Dia nggak bisa datang karena dia sedang drop kondisi fisiknya. Tapi Ferry sempat cerita nggak sih bang? Emang sempat nanya nggak sih kenapa? Tadi dia cuma bilang begitu. Tidak semua yang diberitakan itu benar, Bang. Dengan ada yang sedih ya. Artinya dia betul-betul merasakan kok jadi begini sih gitu. Itu tergambar dengan jelas, loud and clear, bahwa dia itu kayak merasa loh kok jadi begini ya. Makanya dia tadi minta waktu saya. Saya bilang kalau siang ini nggak bisa, bagaimana kalau jam 5 sore? Oke bang, abang di mana saya daftar? Bang, kalau Andre kata akhirnya Ferry sendiri menerima surat dari kuasa hukumnya. Tindakan apa sih bang yang pertama kali? Mungkin di sini kan Ferry sendiri berharap jangan sampai akhirnya ada perpecahan. Ya, yang pasti tentunya sebagai warga negara yang baik saya harus menghimbau Ferry bahwa apapun statusnya, bentuk panggilan polisi harus kita datang. Ya, lalu dari situ tentunya mungkin melalui Bang Nahak akan mencoba menghubungi kuasa hukumnya, siapapun kuasa hukumnya untuk bagaimana kalau dibicarakan secara kekeluargaan. Gitu. Karena di sini kalau istilahnya bukan akhir dari segalanya harus masuk peradilan atau harus ada yang dihukum. Ini baru gerbang pertama yang dimana ya Pak Kapolri pun ya lalu Pak Jaksa Agung pun sangat mendukung yang namanya program RJ, Restoratif of Justice, yaitu ketika orang yang berselisih kalau bisa didamaikan, alangkah baik dan indahnya didamaikan. Gitu. Ya. Mau coba telepon sekali lagi. Hubungin bisa nggak bang? Terakhir dia bilang dia drop, tensinya tuh tinggi ya. Tapi posisinya di Jakarta atau Surabaya? Udah di sini. Udah di Makanya kan mau ketemu saya. Udah juga. Bang Nahak kan cukup kenal dekat dengan Bang Hotman ya. Iya, secara mungkin sesama-sama lawyer. Mungkin buat abang berdua bisa dikatakan mungkin mediasi itu bisa dikatakan jalan terbaik ya bang ya. Harusnya seperti itu ya. Gimana bang? Abang melihatnya satu itu, kedua Ferry besok hari Senin ya. Tadi hari Senin katanya akan dipanggil ke Mapolda Jatim. Apakah abang akan mendampingi atau seperti apa? Ya, jadi begini ya. Ini kan KDRT ya, ini delik aduan. Delik aduan itu memang dari dulu kan bisa didamaikan kalau kedua belah pihak sepakat. Ini kan tergantung komunikasi saja dari pihak pengacara terlapor dan pengacara pelapor. Bagaimana sih kedua belah pihak bisa duduk bersama mencarikan satu solusi. Dan sekarang kan polisi juga membuka RJ juga. Artinya sebenarnya kasus-kasus seperti ini memang sih namanya dalam keadaan dia psikis atau marah dan lain sebagainya, memang itu wajar kalau memang saat ini belum terjadi itu. Tapi dalam perjalanan waktu kan mungkin mereka mengingat masa-masa indah, atau mungkin dari keluarga yang mendorong untuk menjadikan perdamaian, atau dari kuasa hukumnya. Karena kalau kita kuasa hukum mau mendamaikan kedua orang ini, apalagi mereka status masih suami istri, itu suatu berkah juga. Karena menurut saya itu sesuatu yang mungkin dari kuasa hukum dan tim akan memperjuangkan kalau beliau nanti ditunjuk menjadi kuasa hukum.
Abang tapi sudah tahu apakah luka yang melihat foto pena udah melihat? Nah, kalau itu kita belum bisa menyangka, kita bukan dokter Pak, jadi biarkan saja. Bukan ranahnya kita. Bukan ranah kita menyampaikan itu. Biarkan nanti visum yang berbicara. Tapi pada prinsipnya ada kekerasan fisik dan juga informasi ada psikis. Nah ini yang harus kita lihat seperti apa kan, biar fair gitu. Mas Sunan, kalau melihat dari sebagai sahabat Mbak Vena sama Bang Ferry sendiri ya Bang, melihat langkah Mbak Vena sendiri, Bang Sunan melihatnya berapa sih terburu-buru atau gimana gitu? Ini kita bisa lihat dan kita bisa pelajari ya. Seperti kemarin juga Lesti kan, ketika dia mengalami itu mungkin namanya wanita itu kan kebanyakan lebih mengedepankan emosional. Ketika dia merasa, kok gue diginiin sih, emosionalnya mungkin muncul, ya. Lalu mungkin ada info masukan, udah laporin aja, maka dia lapor. Tapi saya yakin di hatinya itu bukan berniat untuk membuat Ferry masuk penjara. Artinya saya sangat optimis dan saya juga minta supaya masyarakat juga ya mendoakan lah ya bahwa peristiwa ini bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan damai tanpa harus ada yang masuk penjara. Gitu. Kalau pasangan muda kemarin bisa jadi contoh, Rizky dan Lesti bisa menjadikan contoh, ya. Kenapa yang Mas Ferry dan Mbak Vena nggak bisa mencontoh? Jadi harapan kami besar tentunya dan minta doanya, dan kami juga memohon sebagai sahabat-sahabat jangan adalah kompor-kompor manas-manasin untuk maju supaya sidang, supaya orang masuk penjara, jangan. Ya, sama-sama kita akhiri urusan rumah tangga mereka ini tentunya dengan baik seperti kemarin Rizky dan Lesti. Itu harapan. Oke?